Kisah berawal ketika Prabu Linggabwana yaitu Raja Kerajaan Sunda Galuh pada satu saat dianugerahi keturunan, lahirlah putrinya yang berparas cantik jelita. Konon, mitosnya menurut wangsit yang diterimanya, bahwa kelak jika putrinya dewasa dilarang untuk diambil gambarnya atau tidak boleh dilukis. Singkat kisah, putri Raja Linggabwana beranjak dewasa. Ia diberi nama Dyah Pitaloka Dewi Citra Resmi. Kecantikannya semakin terpancar dan sangat mempesona. Satu ketika, sang putri berjalan-jalan di area depan Taman Kaputren. Dan dari seberang keraton, ada seorang seniman dan pelukis terkenal kala itu, namanya Sungging Prabangkara, yang sering keliling daerah. Melihat kecantikan para sang putri, ia terpesona dan dengan diam-diam, Sungging Prabangkara menggambar sang putri dalam lukisannya. Dan lukisan tersebut lalu, olehnya dibawa serta dalam perjalanannya ke berbagai daerah dan kerajaan lain. Satu waktu, tibalah perjalanan Sungging Prabangkara di wilayah kerajaan Majapahit. Dan lukisan-lukisan miliknya itu, banyak dikagumi oleh orang-orang yang melihatnya. Dan yang paling menjadi sorotan, dan menjadi pergunjingan di khalayak, adalah lukisan sang putri Dewi Citra Resmi yang sangat cantik jelita. Tak beberapa lama kemudian, siar itu terdengar oleh pihak kerajaan, dan sampai pula lah kabar tersebut kepada Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit, yang kebetulan pula masih lajang dan sedang mencari pasangan untuk permaisurinya. Karena penasaran, maka lalu Raja Hayam Wuruk memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu kebenaran siar itu. Singkatnya, sampailah lukisan tersebut ke tangan Prabu Hayam Wuruk. Dan ternyata sang Prabu pun langsung terpesona dan jatuh hati. Ia sangat berhasrat untuk meminang Dewi Citra Resmi sebagai permaisurinya. Lalu, diutuslah duta ke kerajaan Sunda Galuh untuk menyampaikan maksud dan tujuan sang Prabu tersebut. Ternyata gayung bersambut. Tak selang lama, beberapa waktu kemudian, berangkatlah Prabu Linggabwana dan putrinya, menuju Majapahit, yaitu mengadakan rombongan besanan untuk acara pernikahan sang putri. Akan tetapi, takdir berkata lain, nasib tidak berpihak kepada sang putri, Dyah Pitaloka Dewi Citra Resmi. Setibanya, rombongan kerajaan Sunda Galuh tersebut di wilayah kekuasaan Majapahit, yaitu di daerah Bubat, rombongan mereka disergap oleh pasukan prajurit lengkap bersenjata, di bawah pimpinan Patih Gajah Mada. Lalu, Gajah Mada menginstruksikan kepada rombongan besan tersebut, yaitu perihal bahwa rombongan tersebut diterima di Majapahit bukan sebagai besan, akan tetapi sebagai bukti ketaklukan pada kerajaan Majapahit. Dan sang putri sendiri, dianggap sebagai upeti tanda bakti, bukan sebagai calon permaisuri Raja Hayam Wuruk. Tentu saja, mendengar pernyataan tersebut, Prabu Linggabwana marah besar dan merasa tersinggung. Dia lebih baik memilih melawan hingga titik darah penghabisan daripada terhina. Maka terjadilah perlawanan sengit meskipun tidak seimbang, pada akhirnya, Prabu Linggabwana gugur. Melihat kejadian tragis tersebut, putri Dyah Pitaloka Dewi Citra Resmi pun turut bela pati. Dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri, daripada bangsa dan harga diri mereka dipermalukan.